Jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Adobe baru saja mengumumkan telah mengakuisisi platform desain kolaboratif web terkemuka, Figma, dengan nilai akuisisi sebesar 298 triliun rupiah secara tunai. Ini merupakan nilai akuisisi terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan software swasta hingga saat ini. Akuisisi ini diharapkan mampu memberikan kemampuan aplikasi berbasis web Figma, di mana bisa mempercepat penyampaian teknologi Creative Cloud Adobe di web, sehingga membuat proses kreatif lebih produktif dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Tapi jangan khawatir, Figma masih bisa dipakai gratis kok. Setidaknya untuk saat ini, transaksi akuisisi ini dilaporkan akan segera rampung di tahun 2023 mendatang. Qualcomm dikabarkan segera merilis Snapdragon 8 Gen 2 di bulan November mendatang. Rumor soal SoC flagship terbaru ini juga mulai beredar. Yang terbaru dari lister digital Chat Station di Weibo yang bilang kalau clock speed Snapdragon 8 Gen 2 ada di rentang 3,4 GHz hingga 3,5 GHz. Lister juga menyebutkan kalau Snapdragon 8 Gen 2 akan punya dua versi, yaitu versi standar dan versi ultra high frequency. Sayangnya belum ada informasi yang lebih detail mengenai versi ultra high frequency. Apakah bakal dirilis bersamaan atau tidak? Bisa jadi juga yang dimaksud adalah Snapdragon 8 Plus Gen 2. Peningkatan besar yang hadir di generasi terbaru ini yaitu dari sisi GPU. Sementara untuk CPU-nya kemungkinan tidak jauh beda dari rivalnya yaitu MediaTek Dimensity. WhatsApp diketahui sedang mengembangkan fitur backup secara eksternal. Dalam versi WhatsApp beta terbaru, ditemukan dua fitur anyar yang masih tersembunyi, yaitu Export Backup dan Import Backup. Export Backup digunakan untuk mengambil data lengkap riwayat chat, termasuk pesan, gambar, video, dan lainnya ke media penyimpanan eksternal. Sementara itu, Import Backup tampaknya berfungsi ketika kita ingin login ke perangkat berbeda, tapi tak mau kehilangan data riwayat chatting kita. Backup eksternal ini menambah dua opsi cara backup data di WhatsApp sebelumnya, yaitu secara internal di perangkat dan melalui Google Drive. Ya, meskipun agak sedikit ribet karena harus menyiapkan media penyimpanan eksternal, namun ini sangat berguna buat kalian yang lagi hemat kuota atau nggak punya koneksi Wi-Fi ya. Memanfaatkan model bahasa baru, Palm Saycan, robot buatan Google memiliki kemampuan machine learning. Sang robot akan menganalisis instruksi dari kita, mencari konteksnya untuk menemukan solusi paling tepat, baru kemudian mengambil tindakan. Misalnya saja cuma dengan mengatakan bawakan saya cemilan, robot tersebut akan berjalan ke dapur untuk mengambil keripik atau cemilan lain yang ditemukan. Bukan hanya itu, robot ini juga dapat mengatasi instruksi yang mungkin kurang spesifik atau bahkan rumit loh. Tentunya robot ini kedepannya akan semakin pintar ya. Dan Google terus mengajarnya berbagai hal. Bahkan Google juga mengajarkan cara main pingpong. Wih, keren juga ya. Kalau kamu jadi insinyur di Google, mau diajarin apa nih robotnya? Buat kalian yang ingin punya hewan peliharaan, tapi tidak mau ribet, robot yang satu ini pasti bikin kalian tertarik. Petbot atau robot peliharaan bernama Luna, ini punya 4 roda sebagai kakinya dan layar LCD untuk ekspresi wajahnya. Gerakan mirip seperti anjing kecil dengan beragam sistem dan sensor canggih di dalamnya. Ada sensor motion detection, face detection, voice recognition, 3D fight, dan banyak lagi. Jadi robot ini bisa berinteraksi dengan pengguna seperti hewan peliharaan sesungguhan. Bisa disuruh untuk duduk, berdiri, melompat, menari, mengambil barang, dan lain-lain. Pemilik Luna bisa mengkustomisasi perintah untuk si robot peliharaan ini lewat SDK tool yang dibagikan oleh pengembang. Tentunya Petbot Luna ini masih dalam tahap prototype yang masih dipromosikan lewat kampanye di Kickstarter. Honda akan merilis lebih banyak model sepeda motor listrik hingga 2025. Tepatnya ada sekitar 11 sepeda motor yang ditunjukkan Honda dalam presentasi mereka. Ya, meskipun baru cuman siluet aja ya. Jenisnya sendiri terlihat didominasi dengan tipe skuter, layaknya Honda Beat atau Scoopy. Ada juga yang bentuk motor trail, sport retro, dan juga big scooter macam XADV. Soal baterai, Honda mengatakan sedang mengembangkan bahan solid state yang diklaim lebih baik ketimbang Li-ion. Motor-motor listrik tersebut rencananya akan dipasarkan secara global, tapi Honda bakal lebih fokus ke wilayah Asia dan Eropa. Semoga aja Indonesia termasuk ya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.